Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin sedikit mempresentasikan mengenai perekonomian 3 sektor. Sebelum masuk ke dalam materi, kami ingin memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Hikmatul Adawiyah, dan yang kedua ada Habibatur Rahmah, yang ketiga ada Ziyadatun Nikmah, yang keempat ada Aisyah Nur Rahmadini, dan yang kelima ada Muhammad Tio Pangkusadewo. Selamat belajar. Apa sih perekonomian 3 sektor ini? Yuk kita simak. Jadi, ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Kegiatan pemerintah menimbulkan 2 aliran pembayaran loh. Yang pertama, ada pajak yang dibayar oleh perusahaan dan rumah tangga kepada pemerintah. Dan yang kedua, ada pengeluaran pemerintah. Kedua aliran dan pendapatan ini akan mengubah aliran pendapatan dalam perekonomian. Dikatakan sebagai ekonomi tertutup karena tidak ada kegiatan ekspor dan impor. Selanjutnya, dengan adanya pengeluaran pemerintah, G, maka pengeluaran agregat dalam perekonomian meliputi 3 komponen, yaitu A, E sama dengan C plus I plus G. Dengan perubahan ini, syarat keseimbangan dalam ekonomi 3 sektor, yaitu Y sama dengan C plus I plus G. Pajak menyebabkan bocoran terdiri dari 2 komponen, yaitu S plus T, dan ada suntikan yaitu I plus G. Maka syarat lain dalam mencapai keseimbangan dalam ekonomi 3 sektor, yaitu S plus T sama dengan I plus G. Pajak yang dipungut pemerintah dapat dibedakan menurut berbagai cara. Yang pertama yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Dan yang kedua yaitu dengan pajak regresif, pajak proporsional, dan pajak progresif. Pengeluaran pemerintah dibedakan menjadi 2, yaitu pengeluaran konsumsi pemerintah dan pengeluaran untuk investasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah yaitu prospek pendapatan pajak dan pendapatan pemerintah, keadaan ekonomi saat ini, dan masalah ekonomi yang dihadapi, serta keadaan politik. Pajak akan mempengaruhi pengeluaran agregat melalui efeknya ke atas pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pajak akan mempengaruhi konsumsi dan tabungan rumah tangga. Dalam analisis dapat ditunjukkan 2 bentuk efek pajak ke atas konsumsi dan tabungan, yaitu yang pertama efek yang diakibatkan oleh pajak tetap dan efek yang diakibatkan oleh pajak proporsional. Multiplier dalam ekonomi 3 sektor yaitu ada 2 jenis. Yang pertama ada multiplier dalam pajak tetap dan yang kedua ada multiplier dalam pajak proporsional. Pajak tetap adalah pajak yang besarnya tidak tergantung pada besarnya pendapatan, sehingga berapapun besarnya pendapatan masyarakat, baik kecil maupun besar, pajaknya selalu sama atau bersifat langsung. Pajak proporsional adalah pajak dengan proporsi tertentu terhadap tingkat pendapatan. Semakin besar pendapatan, maka semakin besar proporsi pendapatan yang dikenakan pajak. Pemerintah menimbulkan pengaruh yang penting dalam pencapaian kegiatan ekonomi. Melalui kebijakan pemerintah, pengeluaran agregat dapat dipengaruhi, yaitu dengan mengurangi pengeluaran agregat pada waktu inflasi. Pada saat inflasi, yaitu pengeluaran agregat melebihi kemampuan perekonomian untuk memproduksikan barang-barang dan jasa-jasa, kebijakan anggaran belanja surplus perlu dilakukan. Pada waktu itu, pemerintah perlu mengurangi pengeluarannya. Apabila langkah ini belum mampu untuk mengatasi masalah kenaikan harga yang berlaku, pemerintah dapat pula mengurangi pengeluaran agregat yang berlebihan, yaitu dengan meningkatkan tingkat dan jumlah pajak yang dipungut dari berbagai golongan masyarakat. Apabila pada mulanya anggaran belanja pemerintah adalah dalam keadaan seimbang, pengurangan pengeluarannya di satu pihak dan kenaikan pendapatan pajaknya di lain pihak akan menyebabkan anggaran belanja menjadi berbentuk anggaran belanja surplus. Dan yang kedua yaitu usaha jalan, dan yang ketiga pertumbuhan ekonomi akan berjalan dengan pesat.
plus 0,5Y V, kemudian 100 plus 0,5Y 0,85 YD. YD-nya itu adalah konsumsi setelah dapat pajak dari kemudian hasilnya adalah 655. Ini adalah besar konsumsi setelah dikenakan pajak. Kemudian dampak pajak proporsional terhadap konsumsi dan tabungan diketahui konsumsinya itu adalah 100 plus 0,5 YD, kemudian dikenakan pajak sebesar 0,05Y. Besar konsumsi sebelum ada pajak yaitu Y sama dengan C. Y sama dengan 100 plus 0,5 YD, kemudian didapat konsumsi yaitu 657. Kemudian besar konsumsi setelah ada pajak 5%, pajak proporsional yaitu C sama dengan 100 plus 0,5 Y min T. C sama dengan 100 plus 0,85 Y min 0,5 Y. C sama dengan 100 plus 0,8875 Y. Y sama dengan 100 plus 0,8075, kemudian dikalikan dengan pajak konsumsi sebelum pajak tadi, didapat 639. Jadi ini adalah besar konsumsi setelah dikenakan pajak proporsional. Jadi pajak proporsional di sini lebih besar dalam mengurangi konsumsi. Kemudian kenaikan pengeluaran pemerintah dapat misalkan pendapatan nasional pada konsumsi tenaga kerja umum yaitu 800 triliun dikurangi dengan asuransi 50 triliun sama dengan 50 triliun. Jadi untuk mencapai konsumsi tenaga kerja penuh pendapatan diperlukan sebanyak 50 triliun. Dapat diketahui penghitungan berikut ini. Delta Y sama dengan 1 per 1 min Y plus YT dikali dengan delta G. Dengan delta Y ini itu adalah 50, kemudian dimasukkan angkanya, kemudian didapat 50 sama dengan 2,5 dikalikan dengan delta G. Delta G yaitu sama dengan delta G atau pengeluaran pemerintah sama dengan 50 per 2,5 didapat 20 triliun. Jadi penghitungan tersebut menunjukkan pengeluaran pemerintah perlu ditambah sebanyak 20 triliun. Pengurangan pajak. Dengan menggunakan formula multiplier pajak, dengan mudah dapat dihitung jumlah pajak yang harus diturunkan, yaitu menggunakan rumus delta Y sama dengan 1 per 1 min B plus BT dikali delta G. Seperti contoh yang tertera pada PPT di atas, yang memiliki hasil akhir delta G sama dengan 50 per 2,5 sama dengan 20, dan juga delta T sama dengan 26,667. Perhitungan di atas menunjukkan bahwa pajak perlu dikurangi sebanyak 26,6667 T. Keseimbangan perekonomian tiga sektor. Dalam perekonomian tiga sektor, investasi atau yang biasanya dilambangkan dengan I besar dan pengeluaran pemerintah yang biasanya dilambangkan dengan G besar adalah suntikan ke dalam sirkulasi pendapatan.
Sedangkan tabungan atau yang biasanya dilambangkan dengan S besar dan pajak yang dilambangkan dengan T besar adalah kebocoran. Dalam perekonomian tiga sektor yang mencapai keseimbangan akan berlaku keadaan I plus G sama dengan S plus T. Artinya, investasi plus pengeluaran pemerintah sama dengan tabungan plus pajak. Dapat disimpulkan bahwasannya keseimbangan akan berlaku ketika keadaan investasi ditambah dengan pengeluaran pemerintah sama dengan tabungan ditambah dengan pajak. Contoh soal keseimbangan perekonomian tiga sektor, yaitu diketahui C sama dengan 60 plus 0,75Y dan S sama dengan 0,25Y min 100, I sama dengan 120 dan G sama dengan 60. Di mana persamaan C di atas untuk pajak tetap, C sama dengan 40. Hitunglah Y keseimbangan. Jawabannya yaitu menggunakan rumus I plus G sama dengan S plus T, di mana pada contoh tersebut memiliki hasil akhir Y sama dengan 960.